Halo sahabat BPHN, bertemu kembali dengan saya Yudi Prama Yasmir yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan membahas berita seputar pembinaan hukum nasional yang telah kami rangkum untuk Anda dalam program BPHN News. Mari kita simak bersama. Ribuan warga Indonesia yang kurang mampu masih menghadapi masalah hukum tanpa pendampingan. Pemerintah melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional terus berupaya memperluas akses bantuan hukum gratis meski dihadapkan pada keterbatasan jumlah pemberi bantuan hukum dan tantangan geografis Indonesia yang luas. PLT Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum BPHN, Sofyan, dalam wawancaranya dengan Antara TV 14 Oktober 2024, menjelaskan bahwa saat ini terdapat 619 pemberi bantuan hukum yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun jumlah ini masih jauh dari cukup untuk menjangkau seluruh warga yang membutuhkan. Selain itu, banyak masyarakat, terutama di pedesaan, enggan mencari pendampingan hukum karena kurangnya informasi dan rasa takut, meski mereka memiliki hak yang sama di mata hukum. Oleh karena itu, BPHN mendorong agar setiap kabupaten dan kota di Indonesia memiliki pemberi bantuan hukum, dan juga dengan melatih paralegal-paralegal yang basisnya desa dan kelurahan, termasuk melalui program Paralegal Justice Award yang dilaksanakan BPHN pada tahun 2023 dan 2024, yang telah berhasil meningkatkan kompetensi 586 kepala desa dan lurah sebagai non-litigation peacemaker atau juru damai. Selain itu, BPHN juga mendorong pemerintah daerah untuk menganggarkan bantuan hukum dalam APBD dan mengajak advokat berperan aktif melalui layanan pro bono yang didukung oleh aplikasi Ruang Bankum Mandiri sebagai sarana pelaporan. Meski tantangan masih besar, langkah-langkah ini menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat kurang mampu di seluruh Indonesia. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota melakukan kunjungan konsultasi ke Badan Pembinaan Hukum Nasional di Jakarta, Senin 14 Oktober 2024, guna meningkatkan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Anggota Bawaslu Divisi Hukum Fikri menjelaskan bahwa tujuan kunjungan ini adalah mencari terobosan agar produk hukum Bawaslu bisa diakses lebih cepat dan mudah oleh masyarakat. Kepala Pusat JDIH Nasional, Joni Pesta Simamora, dalam sambutannya menekankan pentingnya akurasi dan ketelitian dalam menyajikan informasi hukum di era digital. Produk hukum Bawaslu harus melalui proses validasi yang tepat agar tidak menimbulkan informasi yang salah. Dalam kesempatan tersebut, Joni berharap Bawaslu dapat menjadi agen yang mempromosikan JDIH melalui media sosial maupun media massa, dan juga mendorong Bawaslu untuk terus berinovasi dalam pengelolaan JDIH, memastikan pembaruan peraturan, serta kolaborasi yang lebih kuat antara Bawaslu dan BPHN guna memenuhi kebutuhan informasi hukum masyarakat. Ratusan pemberi bantuan hukum mitra Kementerian Hukum dan HAM menandatangani adendum kontrak bantuan hukum untuk triwulan 3 tahun 2024. Penandatanganan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari instruksi PLH Kepala BPHN I Gusti Putu Milawati berdasarkan surat edaran nomor PHN-PR.01.04-23 tertanggal 9 Oktober 2024. Milawati menjelaskan bahwa kontrak adendum ini penting untuk menyesuaikan dengan perubahan anggaran, baik berupa penambahan maupun pengurangan. Pemberi bantuan hukum yang mengalami pengurangan anggaran namun menolak menandatangani adendum diminta untuk mengajukan rincian pengalihan anggaran secara tertulis. Sementara itu, pemberi bantuan hukum yang tidak mengalami perubahan anggaran tetap dapat melanjutkan kegiatan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi tanpa perlu menandatangani adendum. Milawati juga menginstruksikan panitia pengawas daerah atau Panwasda untuk secara berkala memantau dan mengevaluasi kinerja pemberi bantuan hukum. Jika ditemukan pemberi bantuan hukum yang tidak aktif, Panwasda diharapkan memberikan teguran dan pembinaan. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi ini harus disampaikan kepada BPHN paling lambat tanggal 31 Januari 2025. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan program bantuan hukum di seluruh Indonesia,
serta memastikan penyerapan anggaran yang optimal sesuai dengan revisi yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Badan Pembinaan Hukum Nasional mengadakan kegiatan medical check-up bagi seluruh pegawai peserta Jaminan Kesehatan Nasional pada Selasa 15 Oktober 2024. Pemeriksaan kesehatan berlangsung di Aula Mujono BPAN dengan fokus pada tes gula darah dan pemeriksaan pap smear sebagai upaya deteksi dini penyakit. Sebanyak 64 peserta mengikuti tes gula darah, sementara 25 peserta menjalani pemeriksaan pap smear. Selain pegawai, BPHN juga memperkenankan pegawai untuk mendaftarkan istri mereka untuk pemeriksaan ini, yang dianjurkan bagi wanita berusia 21 tahun hingga 65 tahun sebagai langkah pencegahan kanker serviks. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan adanya indikasi untuk penanganan lebih lanjut, peserta JKN-KIS akan dirujuk ke fasilitas kesehatan sesuai prosedur. Kegiatan ini mencerminkan kepedulian BPHN dan BPJS Kesehatan terhadap kesehatan pegawai dan keluarganya, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran tentang pentingnya hidup sehat dan menurunkan angka kanker serviks di Indonesia. Pemerintah tengah menelaah usulan rancangan undang-undang tentang kewarganegaraan, mengingat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 dianggap perlu diperbarui. Tujuan dari pembaruan ini adalah untuk memberikan perlindungan yang lebih baik dan kepastian hukum terkait proses kewarganegaraan, serta untuk mencegah terjadinya apatrid atau tanpa kewarganegaraan dan bipatrid atau kewarganegaraan ganda. Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Arfan Faiz Muhlizi mengungkapkan bahwa BPHN sebagai koordinator penyusunan prolegnas saat ini sedang mengkaji 13 isu terkait kewarganegaraan yang akan disusun dalam naskah akademik RUU tersebut. Arfan menyatakan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembentukan peraturan. BPHN memfasilitasi partisipasi ini melalui situs web Partisipasiku agar masyarakat dapat memberikan masukan terhadap regulasi yang sedang disusun, ujar Arfan dalam diskusi publik kewarganegaraan di Yogyakarta, Kamis 17 Oktober 2024. Dibutuhkan solusi komprehensif terhadap berbagai permasalahan kewarganegaraan yang selama ini belum teratasi, termasuk untuk mengakomodasi perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Partisipasi aktif masyarakat diharapkan dapat menghasilkan masukan berharga dalam penyusunan RUU Kewarganegaraan. Halo calon insan pengayoman, ada pesan khusus dari Bapak Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Aktas untuk kamu. Mari kita simak bersama. Halo calon insan pengayoman, persiapkan diri kalian untuk tes seleksi kompetensi dasar calon pegawai negeri sipil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Saya mengajak kepada Anda semua untuk jangan lupa belajar, harus menjaga kesehatan, dan senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga berhasil. Anda kami tunggu di Kementerian Hukum dan HAM untuk kita mengabdi kepada bangsa dan negara. Semangat! Sekian berita dari BPHN News. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ikuti berita terbaru Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui laman sosial media kami di bawah ini. Saya Yudi Pramayasmir mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.